Halo, saya Rifki Rahadian dari Manajemen PJS 1 kelas MJ404. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dari 10 soal saya memilih untuk menjelaskan soal nomor 1, 2, dan 3. Baik, untuk soal nomor 1, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Baik, investasi memiliki beberapa tujuan utama, seperti memperoleh keuntungan, menciptakan pendapatan pasif, melindungi nilai aset terhadap inflasi, serta mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Individu biasanya berinvestasi untuk tujuan personal seperti dana pensiun, membeli rumah atau pendidikan anak. Mereka juga cenderung memilih instrumen berisiko rendah hingga menengah seperti reksadana atau deposito, tergantung pada profil risikonya. Sementara itu, perusahaan melakukan investasi untuk pertumbuhan bisnis seperti ekspansi, produksi, peningkatan efisiensi operasional, hingga diversifikasi usaha demi menaikkan nilai perusahaan dan profitabilitas jangka panjang. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang dan motivasi yang berbeda. Individu lebih fokus pada keamanan dan keberlanjutan keuangan pribadi, sedangkan perusahaan mempertimbangkan return of investment dan peningkatan nilai saham bagi pemegang saham. Menurut Body, Ken, dan Marcus, dalam buku Investment tahun 2020, keputusan investasi oleh perusahaan juga melibatkan penilaian strategis seperti risiko industri dan potensi pasar. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun tujuan akhirnya adalah keuntungan, pendekatan dan strategi adalah antar individu dan perusahaan bisa sangat berbeda. Baik, untuk soal nomor 2, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Baik, marginal efficiency of capital adalah konsep yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936. MAC adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masa depan suatu proyek investasi dengan biaya perolehannya. Jika MIC ini lebih tinggi dari suku bunga pasar, maka investasi dianggap menguntungkan dan akan dilaksanakan. Sebaliknya, jika lebih rendah, perusahaan akan cenderung menahan investasi. Konsep ini penting dalam menjelaskan bagaimana suku bunga memengaruhi keputusan investasi di sektor real. Dalam prakteknya, MIC dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap pendapatan masa depan, teknologi, dan kondisi ekonomi makro. Keynes menekankan bahwa ketidakpastian dan ekspektasi pelaku ekonomi bisa membuat MIC fluktuatif, sehingga kadang investasi tidak merespons secara langsung terhadap perubahan suku bunga. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter, pengaruh psikologis dan investor juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil. Baik, kemudian soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal, berikan contoh masing-masing produk tersebut. Baik, pasar modal menyediakan berbagai produk keuangan yang memungkinkan investor untuk mengalokasikan dana sesuai dengan profil risikonya. 3 produk utama yang diperdagangkan adalah saham, obligasi, dan reksadana. Saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberi hak atas dividen serta hak suara dalam RUPS. Contoh nyatanya adalah saham PT Telkom Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana segar dengan imbal hasil berupa kupon. Salah satu contoh obligasi negara adalah ORI atau obligasi retail Indonesia yang dapat dibeli oleh masyarakat umum. Kemudian produk ketiga yaitu reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Produk ini cocok untuk investor pemula karena dikelola secara profesional dan memiliki diversifikasi risiko. Contohnya adalah reksadana mandiri Investa Pasar Uang yang fokus pada surat berharga jangka pendek. Ketiga produk ini berperan penting dalam mobilisasi dana masyarakat ke sektor produktif dan menjadi bagian dari ekosistem pasar modal yang sehat. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara aktif mengawasi dan mengedukasi publik tentang produk-produk ini. Demikian jawaban untuk soal nomor 1, 2, dan 3 dari saya. Terima kasih.